Haleluya, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Karena kerinduan Tuhan untuk saudara dan saya selalu mencari wajahnya, menikmati hadiratnya dan tenggelam dalam kasih setianya. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam renungan singkat ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan siapapun yang menonton renungan singkat ini, setiap mereka boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut renungan ini dengan hati bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pada hari ini adalah wisdom in the midst of trouble, atau hikmat di tengah-tengah masalah. Perikop yang kita baca adalah Yeremia 29 ayatnya yang pertama sebenarnya yang ke-6. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada para nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kedua, itu terjadi setelah Raja Yehokhnya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ayat yang keempat, kita lompat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang yang buangan, yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Surat yang kita baca tadi adalah surat yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam masa pembuangan, ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, tetapi Tuhan memberikan sebuah pesan di tengah-tengah masa sukar. Alkitab katakan, pesan apa yang perlu kita pelajari ketika saudara dan saya sedang menghadapi masa krisis, ketika saudara dan saya sedang menghadapi masa sulit, ketika keadaan tidak berjalan seperti yang saudara dan saya inginkan. Yang pertama, catat dalam catatan saudara adalah keep doing the right thing. Tetap lakukan yang benar, tetap produktif, add more value. Alkitab mengatakan ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk kamu peranak anak laki-laki dan perempuan. Alkitab mengatakan di tengah-tengah keadaan yang sulit, Tuhan meminta bangsa Israel untuk tetap melakukan hal yang baik, tetap produktif, tetap menambah nilai dalam kehidupan saudara. Hari ini apa yang saudara sedang hadapi, keadaan sesuatu yang sulit, keadaan sukar, keadaan berat, pesan saya dalam renungan singkat ini, tetap lakukan yang baik. Tapi Pak Pendeta, saya sedang dalam keadaan terjebak, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan terjepit. What should I do? Tetap lakukan yang baik. Apa lakukan yang baik? Tetap jadi orang baik, tetap cari Tuhan, tetap melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Karena saya percaya ketika kita tetap setia, tetap mencari Tuhan, dan tetap melakukan bagian kita dengan setia, maka bagian Tuhan adalah menjawab kesetiaan saudara. Ada banyak orang dalam keadaan sulit justru malah lari dari Tuhan. Ada banyak orang dalam keadaan ditekan tekanan tinggi justru malah melupakan Tuhan. Tidak dengan saudara dan saya. Lakukanlah yang baik, maka yang baik akan datang sama saudara. Kejadian 26 memberikan kita sebuah informasi yang menarik. Maka menabur, ayat yang ke-12, Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia juga mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Orang itu bertambah kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau kita lihat ayatnya, keadaannya baik-baik saja. Kalau kita lompat di ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gera kepada Abimelek, raja orang Filistin. COVID-19 ini membuat kita berkurang banyak pilihan. Kita harus keluar rumah dengan pakai masker. Bahkan Omikron konon katanya membuat banyak orang menjadi khawatir dan takut. Kita berkhawatir apakah ada gelombang ketiga dan sebagainya.
Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa sekedar duduk diam, melipat tangan dan sekedar berdoa. No, berdoa itu bagus, berdoa itu hebat, berdoa itu luar biasa. Tapi lakukan bagian saudara. Melalui pandemi ini istri saya dari nggak bisa masak jadi jago masak. Ini no hoax, no tipu-tipu karena memang masakannya enak. Walaupun awal-awal nggak enak saudara. Tapi menjadi enak. Melalui pandemi ini banyak orang jadi jago bermain komputer, jadi jago melalui editing dan sebagainya. Seringkali masa sukar mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup kita. Seringkali masa-masa yang tidak menyenangkan membentuk keadaan kita. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Tapi pelaut yang tangguh dihasilkan dari badai, topan yang sering mereka hadapi. Yang kedua, apa yang kita lakukan, hikmat apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan sukar. Yang kedua adalah doakan dan usahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Have compassion to the nation and people. Alkitab katakan di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yang kedua adalah doakan apa yang saudara kerjakan dan kerjakan apa yang saudara doakan. Ada sebuah kutipan yang menarik, orait rabora. Bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Bukan hanya mendoakan apa yang saudara kerjakan, tapi doakan tempat usaha saudara. Kalau saudara seorang pegawai, doakan perusahaan, doakan bosmu, doakan rekan kerjamu. Kalau saudara seorang apapun itu pekerjaan saudara, doakan. Kalau kau seorang anak, doakan orang tuamu agar usahanya maju berhasil. Kalau saudara berada dalam sebuah teamwork, dalam sebuah pekerjaan, doakan teamwork saudara. Karena saya percaya Tuhan mau saudara mendoakan pekerjaan saudara. Mendoakan pekerjaan kita adalah sebuah tanda kerendahan hati. Bahwa kita telah melakukan apa yang kita bisa. Dan apa yang tidak kita bisa, biar Tuhan yang melakukannya. Mendoakan pemimpin kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan tempat kita bekerja adalah sebuah tanda kita mengasihi tempat kita bekerja. Yang ketiga, yang terakhir adalah guard yourself. Guard your heart, guard your ear, guard your eye. Atau jangan percaya kepada semua berita yang saudara dengar. Karena gak semua yang saudara dengar itu benar. Dan gak semua yang saudara dengar itu mendatangkan kebaikan. Firman Allah dalam Yeremia 29 ayat 8 mengatakan demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu. Oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu mendengarkan mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Baca koran bagus, tambah pengetahuan keren. Baca berita hal yang menarik. Kita perlu mengupgrade pengetahuan kita. Kita perlu menambah nilai atau pengetahuan kita. Tapi tidak semua berita perlu saudara percayai. Semua kabar buruk saring, jangan masuk ke dalam hati saudara. Biarkan hanya firman Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, have faith, tetap percaya. Rancangan Tuhan tidak bisa gagal. Rancangan Tuhan, iblis berusaha menggagalkannya, tapi tidak bisa gagal. Ayat yang tengah Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau saya simpulkan kebenaran firman Tuhan hari ini, wisdom in the midst of trouble, keep doing the right thing. Tetap produktif, tetap lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Jangan gadaikan imanmu demi apapun juga. Doakan dan usahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Guard yourself, guard your heart, guard your ear, guard your eye. Have faith, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada mukjizat Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Tulis di kolom komentar, like, subscribe. Karena semakin banyak orang yang membagikan kabar baik ini, semakin banyak nama Tuhan yang ditinggikan. Bilangan orang benar makin bertambah. Biar nama Tuhan Yesus saja yang beroleh kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur. Sambil angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Hikmat di tengah masalah. Setiap orang pasti mengalami masalah. Gak ada satupun yang kebal atas masalah. Mengikut Tuhan tidak meniadakan masalah. Mempercayai Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah. Tetapi perbedaan antara mengikut Tuhan dengan tidak mengikut Tuhan. Di tengah masalah Tuhan memelihara kita. Di tengah masalah Tuhan membela kita. Di tengah masalah Dia memberikan hikmat bagi kita. Saya percaya tahun ini masalah menanti kita. Tapi saya juga percaya berkat juga menanti kita. Saya percaya di tahun ini beban hidup menanti kita. Tapi pemeliharaan Allah juga menanti kita. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Keep doing the right thing. Lakukan yang baik di saat orang lain meninggalkan yang baik.
Lakukan yang benar di saat orang lain bosan lakukan yang benar. Tetap berharap sama Tuhan di saat orang lain meninggalkan pengharapannya sama Tuhan. Karena pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhanmu tidak pernah gagal. Tuhanmu tidak pernah gagal, tidak bisa gagal. Dan dia tidak akan memulai untuk gagal hari ini. Kepercayaanmu kepada Tuhan tidak akan membawa engkau dalam rasa malu. Tapi kepercayaanmu kepada Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan. Lebih daripada kemenangan. Dari mukjizat kepada mukjizat. Dari anugerah kepada anugerah. Dari pertolongan kepada pertolongan. Keep doing the right thing. No matter what. Whatever the price will be. Berapapun harganya. Tetap lakukan yang baik. Di saat orang-orang tidak lakukan yang baik. Yang kedua, Alkitab mengatakan, doakan dan usahakan yang saudara kerjakan. Tetap berdoa. Tetap lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Doa. Di saat pintu tertutup, lipat tanganmu biar Tuhan buka pintu. Di saat orang menutup jalan bagi saudara, lipat tanganmu, bawa imanmu, bawa hatimu sama Tuhan. Dia akan buka jalan bagi saudara. Berdoa bagi pemimpinmu, berdoa bagi perusahaanmu, berdoa bagi bangsa dan negaramu. Karena doa kita dibutuhkan untuk mereka. Yang ketiga, Alkitab mengatakan, guard yourself. Tahukah saudara, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Yang perlu kita jaga adalah telinga kita. Yang perlu kita jaga adalah mata kita. Bagaimana orang lain is none of our business. Bagaimana sikap orang lain bukan urusan kita. Bagaimana hasilnya nanti bukan urusan kita. Lakukan yang baik. Doakan yang saudara lakukan. Guard yourself. Jaga hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupanmu. Hati adalah pusat komando kehidupan. Ketika hatimu lemah, lemah kekuatanmu. Ketika hatimu diracuni, maka hidupmu penuh dengan racun. Tapi ketika hatimu kuat, kemenangan dari Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, have faith. Punya iman. Have a faith. Punya iman. Iman adalah mata uang kerajaan surga. Iman yang membongkar masalah saudara dan saya. Yang punya surga crazy in love with you. Yang punya surga sangat mencintai saudara. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib karyamu. Yesus kami bersyukur Pak. Sekali lagi sambil angkat hatimu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Ajaib jalanmu, minta Tuhan pimpin setiap jalan saudara. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Kami naikkan syukur kami, Yesus kami bersyukur padamu.